Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, pada renungan kita hari ini, Rasul Petrus kembali menyampaikan khotbah mininya lewat surat yang dituliskannya, karena ia sadar bahwa waktunya tidak akan lama lagi berakhir dari dunia ini, sama seperti yang ditulisnya dalam ayat 12-15. Surat Petrus yang kedua ini bisa dianggap sebagai surat wasiatnya kepada jemaat yang selama ini ia gembalakan. Ia mendorong mereka untuk bertumbuh terus menjadi serupa seperti Kristus. Petrus juga memberi pengharapan bahwa kalau mereka bertekun dalam panggilan dan bertumbuh, maka sesungguhnya mereka berhak untuk menerima kehidupan yang kekal, seperti yang dikatakannya dalam ayat 11. Itulah nasihat Petrus di penghujung khotbahnya melalui surat yang dituliskannya. Kalau orang Kristen tidak bertumbuh dalam kebajikan, sesungguhnya ia menjadi seperti orang buta dan picik, tidak sadar kalau dia sudah menerima anugerah Allah, sebagaimana Petrus katakan dalam ayat 8-11. Oleh karena itu, ingat dan ketahuilah, sesungguhnya kita telah memiliki segala anugerah yang Allah berikan untuk hidup kita. Karena itu kita harus hidup saleh dan hidup di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Hidup saleh itu akan mengambil bagian dari kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan, seperti ayat 4. Maka tanggung jawab kita adalah bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Hal itu sesungguhnya telah dipaparkan dalam ayat 5-7. Dalam firman ini, Rasul Petrus bukan membicarakan tingkatan iman, tetapi Petrus mengingatkan kembali bahwa setiap orang yang telah beroleh anugerah Allah harus tahu bersyukur kepada Allah lewat mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup untuk Allah. Artinya, persembahan yang hidup itu mengacu kepada segala perbuatan yang baik, yaitu buah-buah roh atau kebajikan yang seharusnya harus nyata dalam kehidupan setiap anak Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 3-4. Saudara-saudari,
Setiap kali kita mengembangkan satu karakter Kristus dalam hidup kita, maka hal itu akan memperkuat kebajikan atau karakter lain yang sudah kita miliki. Itulah sebenarnya yang Petrus hendak sampaikan kepada jemaat. Oleh karena itu, saudara-saudari, melalui renungan harian Luther kita hari ini, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita sedang bertumbuh dalam iman yang benar? Atau jangan-jangan kita sedang hanyut ikut arus dunia yang penuh dengan dosa ini? Kiranya melalui renungan kita hari ini, melalui nasihat Petrus ini, marilah kita didorong untuk maju terus di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, dan semakin hari marilah kita semakin serupa seperti Kristus. Ingatlah, satu karakter Kristus terbentuk dalam diri kita, berarti karakter lain pun akan diperkuat, akan menjadi semakin besar dan bertumbuh, bahkan seperti yang dikatakan Rasul Paulus, biarlah aku menjadi kecil, tapi Kristus menjadi besar. Nyatakanlah hidup kita yang sesungguhnya di dalam iman yang benar. Biarlah iman yang benar itu menuntun kita hidup di dalam kasih sayang yang sesungguhnya, kasih terhadap Allah, terlebih kasih terhadap sesama kita. Jadikanlah kasih sayangmu terhadap sesama menjadi bukti bahwa kita adalah milik Kristus. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.